jemaat Joseph Joy dari Yayasan Mugera. Hari ini kita mau bergerak di daerah Kelapa II, Tangerang, Serpong. Kita mau bagiin nasi bungkus untuk orang-orang yang mungkin nggak bisa makan, jadi kita mau kasih ini berkat untuk mereka. Bapak kami saat ini berangkat Tuhan membagikan setiap berkat-berkat yang sudah ada untuk orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Bapak pertemukan kami dengan orang-orang yang layak untuk kami bantu, dan Kau yang berikan cuaca yang terbaik ya Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami siap untuk berjalan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kasih Tuhan terus melingkupi kita, amin. Amin. Penyertaan Tuhan terus di dalam kita, amin. Kita mau naikkan syukur kita bersama-sama. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Come on! Sama-sama kita mau katakan kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup
Kita tahu bahwa hidup kita telah dibebaskan. Oleh sebab itu, hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini Hanya untukmu takkan berhenti meninggikan namamu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab bagimu segala pujian Tuhan, segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan berkumpul dimanapun kami berada, tapi kami tahu Bapa, kami ada dalam satu tubuh, satu hati Tuhan, satu tujuan, satu rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan hidup kami saat-saat ini Tuhan, ada satu hal yang pasti yang kami percaya, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau tak pernah melepaskan kami Tuhan. Engkau terus memegang setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami dapat melangkah dengan yakin Tuhan. Sebab hidup kami aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan, mengangkat syukur kami, mengangkat pujian kami, nyanyian kami yang terbaik dari setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tidak takut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau menopangku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab kami tidak takut, sebab Engkau bersama kami. Ku tidak takut, sebab Engkau menolong setiap kami. Sebab Kau menolongku, kami tidak bimbang.
karangku, Kau batu karang setiap Kau batu karangku, Kau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Yesus memegangku Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari lebih lagi dengan yakin katakan Yesus memegangku. Kami berseru kepadamu Tuhan, Dengan tangan Engkau memegang setiap kananmu, hidup kami Tuhan. Yesus Sebab bersama dengan Engkau kami mendapatkan kemenangan Tuhan. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan segenap hatimu katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Kau memberi kami Yesus memberiku kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Sebab Engkau memberi kami kemenangan Tuhan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberi. Sekali lagi katakan Yesus memberiku kemenangan. Dengan suatu keyakinan Tuhan kami datang Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kemenangan. Dengan suatu kepercayaan kami hadir menghampiri tahta-Mu Tuhan. Oh, sebab kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, ketika kami buka hati kami Tuhan, kami mau Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, menjamah setiap kami. Sebab Engkau Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Engkaulah penolong setiap kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh, Kami naikkan sembah kami bawa syukur kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. lewat pujian kami, Haleluya. lewat nyanyian kami Biar Tuhan. Engkau yang bertata, biar Kau yang berkuasa. bertata. Atas setiap pujian
Sebab di dalam hadirat-Mu kami aman Tuhan. Sebab di dalam-Mu kami tenang. Oh, bertatalah Tuhan di dalam hidup kami ini, Yesus. Haleluya. Oh, kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mau bawa syukur kami lebih lagi Tuhan, di bawah altar-Mu Tuhan. Oh, sebab kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau kami aman Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Kau ampuni kami Tuhan, oh, dan bebaskanku. Kau baharui hatiku. Kami tahu Tuhan, sesuatu terjadi Tuhan, terjadi saat datang di altar-Nya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau masuk dalam altar-Nya. Di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Ampuniku dan bebaskanku.
saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh datang di dalam altar-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan kepada kami Tuhan, itu lo boleh memberkati hidup kami Tuhan. Itu boleh membuat kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Dimanapun saudara berada, saudara apapun kondisinya, walaupun mungkin saudara sedang tidak enak badan, tapi saya percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan buat saudara. Kalau saudara lagi berbeban berat, percayalah Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia selalu bersama dengan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, hari ini saya mau ajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Masih dalam kitab Yakobus saudara. Tapi hari ini Yakobus pasal pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Saudara, saya mau ajak kita sama-sama merenungkan tentang pendengar atau pelaku firman saudara. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhannya. Yakobus pasal pertama 19 sampai 25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah saudara, pada saat kitab Yakobus yang ditulis oleh Yakobus ini saudara, saya percaya pada saat itu seluruh jemaat atau orang-orang yang pada saat itu sudah mendengar firman Tuhan begitu semangat, dengan sangat antusias saudara. Kenapa? Karena di ayat 19 dibilang gini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saudara, ada sebuah tafsiran yang mengatakan pada saat mereka ada, jemaat itu di sana,
sana, orang-orang di sana mendengar firman Tuhan itu dengan semangat, dengan antusias, saudara. Mereka rajin datang beribadah, mereka senang dengan firman Tuhan, mereka senang dengar kekuatan, keteguhan daripada iman untuk iman mereka bertumbuh, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Yakobus juga bilang gini, tetapi lambatlah untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi pada saat semangat yang menyala-nyala, semangat yang begitu antusias dalam mendengarkan firman Tuhan, saudara dan saya, kita pun juga harus semangat untuk ditegur oleh firman Tuhan. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena mungkin yang terjadi di sana, mereka semangat untuk dengar firman Tuhan, tetapi apa yang terjadi pada saat firman Tuhan itu menegur mereka, firman Tuhan itu mengoreksi hidup mereka, mereka jadi marah-marah. Mereka jadi punya respon yang berbeda, saudara. Makanya Yakobus ingatkan, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Kenapa? Karena ayat 20 dibilang gini, saudara. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita meresponi firman Tuhan dengan respon yang salah, kita meresponi firman Tuhan dengan marah-marah, kita responi firman Tuhan dengan tinggi hati, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah kebenaran itu gak bisa bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Padahal kebenaran itu adalah memerdekakan hidup saudara. Jadi saudara, kita semua di tempat ini, kita begitu semangat untuk dengar firman Tuhan, tapi yang kita tidak boleh lupa, saudara juga harus semangat ketika ditegur dalam apa yang dibagikan. Ketika ditegur oleh firman Tuhan, saudara juga harus berani membuka diri saudara, sama seperti saudara membuka diri saudara untuk semangat mendengar firman Tuhan. Nah, saudara, kadang firman Tuhan itu memang ada yang menghibur kita. Firman Tuhan ada yang menghibur kita, tetapi firman Tuhan juga ada yang menegur dalam setiap kehidupan kita. Enggak seterusnya firman itu selalu memberikan penghiburan. Enggak selamanya firman Tuhan itu memberikan penghiburan untuk kita semua, saudara. Tetapi firman Tuhan juga menegur setiap kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saudara, saya bacakan buat saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Pertama, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, gak selamanya firman Tuhan itu menghibur, tetapi dia mengajar. Saudara, saya percaya kalau firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, bukan suatu firman Tuhan yang menghibur saudara. Pasti dia menegur saudara, memperbaiki kelakuan kita, mendidik orang dalam kebenaran. Itu wajar, saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan. Saudara, sebagai seorang bayi, saudara juga pasti bertumbuh tidak hanya dengan makan yang berbicara tentang susu saja, tetapi begitu dia beranjak dewasa, dia akan berbicara tentang makanan keras. Saudara akan kasih makanan yang lebih keras, yang bukan berbicara tentang susu, tetapi ada makanan yang lebih bermanfaat, ada makanan yang lebih bergizi. Segala makanan yang sehat akan kita berikan kepada bayi hingga dia bertumbuh, saudara. Begitu juga dengan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, dia ingatkan kepada kita semua bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk menghibur. Ada kalanya, iya saudara, tetapi ada kalanya juga firman Tuhan itu mengajar setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, yang percaya katakan amin. Nah saudara, kalau saya ajak saudara lihat Ibrani 4 ayat 12, mari kita buka sama-sama Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kembali saudara, Ibrani mencatat bahwa firman Tuhan itu kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, Yakobus mengajak kita bukan hanya jadi pendengar, tetapi Yakobus mengajak kita juga menjadi pelaku.
Saudara pendengar saja akan firman Tuhan atau saudara pelaku dari firman Tuhan? Saudara, hari ini saya mau mengajak, kenapa saudara? Karena di saat kita mengalami situasi yang saat ini sedang kita alami, saudara bukan cuma jadi pendengar saja. Dimanapun saudara berada, saudara dengarkan firman Tuhan. Waktu saat saudara di rumah, saudara dengarkan firman Tuhan melalui khotbah online, melalui gereja online. Saudara bisa dengar dari semua banyak pendeta saudara. Tetapi kalau firman Tuhan itu cuma jadi didengar saja, enak di telinga saudara saja, saudara, firman itu nggak bertumbuh. Saudara nggak ngalamin satu pertumbuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa saudara. Firman Tuhan itu memerdekakan kehidupan saudara. Firman Tuhan itu merubah pikiran saudara. Makanya diingatkan kembali saudara oleh Yakobus, pendengar atau pelaku daripada firman Tuhan. Saat saudara menjadi pelaku daripada firman Tuhan, saya percaya saudara, saudara akan mengalami pertumbuhan dari setiap firman yang hidup dalam kehidupan saudara. Kenapa saudara orang cuma mau mendengar saja? Kenapa orang mau jadi pendengar saja? Kenapa orang bisa memiliki respon yang salah? Saudara, ayat 21 dibilang ini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, dia ingatkan tentang apa saudara? Sebenarnya tentang sikap hati. Bagaimana saudara pada saat firman itu dibagikan, sikap hati kita seperti apa? Kalau hati dia bilang buang segala yang kotor, buang semua kejahatan, saudara, tabiat kita pemberontak dari dosa. Pada saat kita dengar firman saudara, kita punya tinggi hati, kita punya egois, kita punya kekerasan hati, kita punya keras kepala saudara. Jadi pada saat saudara mendengar dan firman itu mau saudara lakukan, dan saudara mau menjadi pelaku firman, saudara harus buka hatimu. Saudara harus bersihkan hatimu. Saudara harus siapkan hatimu. Yakobus katakan, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Artinya apa saudara? Saudara siapkan hati saudara, supaya hatimu siap ketika benih firman Tuhan itu ditabur. Sehingga respon saudara bukan dengan keegoisanmu, bukan dengan tinggi hatimu, bukan dengan kekerasan hatimu, tapi responmu adalah, ya Tuhan, aku siap untuk diubahkan. Dalam firman Tuhan ada contohnya saudara. Nanti saudara buka ya di dalam Matius 19 ayat 21. Saya ingatkan buat saudara, itu cerita tentang orang muda yang kaya. Jadi dia datang kepada Yesus, dia tanya, Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum yang diperintahkan. Apalagi harus aku lakukan? Tuhan Yesus katakan, jual seluruh milikmu, bagikan kepada orang miskin. Saudara, dia nggak bisa lakukan itu. Dia pulang dengan hati sedih. Nah saudara, di Yohanes 6 ayat 60 juga ada satu contoh saudara. Ini saya mau baca sama saudara. Kita buka Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Jadi Yohanes 60 dia bilang begitu banyak murid yang mendengar perkataan Yesus. Terus mereka bilang, ini perkataan ini keras, siapa yang sanggup untuk mendengarnya? Dan mulai dari saat itu pelan-pelan orang banyak itu mulai meninggalkan Yesus. Nah saudara, berbicara tentang firman, Yakobus ingatkan kembali, saudara pendengar atau pelaku firman. Kalau saudara pelaku firman, apapun bentuk firmannya, apapun isi daripada firmannya, baik itu menghibur saudara ataupun tidak menghibur saudara, baik firman itu menegur saudara, apapun isinya saudara, kalau engkau melakukan, engkau adalah pelaku dari firman Tuhan itu, maka engkau harus siap membuka hatimu dan lakukan firman itu dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Sampai sini saudara mengerti? Yang mengerti katakan amin saudara. Nah saudara, jadi
kita bukan cuma pendengar, tetapi saudara harus menjadi pelaku. Apalagi yang dikatakan oleh Yakobus, dia bilang gini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah saudara, kalau ayat selanjutnya ayat 23, dia ibaratkan firman Tuhan itu seperti cermin. Nah kalau saudara tahu cermin, saudara, mungkin di depan saudara saat ini ada cermin karena saudara ada di rumah. Nah saudara, kalau saudara di depan cermin, saudara lihat wajah saudara, saudara perhatikan bentuk rambut saudara, apakah sudah rapi atau belum. Saudara perhatikan baju saudara, apakah baju saudara sudah rapi atau belum. Atau saudara lihat warna baju saudara matching atau tidak. Atau ibu-ibu biasanya suka matchingin sama tas gitu ya, sama sepatu gitu ya, matching atau tidak saudara. Saudara lihat di depan cermin, saudara lihat gini, aduh rambutku masih berantakan, aduh alisku miring, aduh bibir lipstikku masih nggak rata gitu saudara. Terus setelah saudara tinggalkan cermin itu, saudara cuekin aja, saudara kesalahannya ada di saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang tidak merubah apa yang saudara lihat, karena cermin itu memberitahu saudara, mengidentifikasikan keberadaan outlook saudara yang masih kurang pantas, masih kurang bagus. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan oleh Yakobus adalah cermin. Jadi artinya apa? Artinya ketika saudara mendengar firman Tuhan, ketika saudara bercermin, ketika saudara memakai firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu mengubah setiap kehidupan saudara. Nah kalau saudara cuekin, maka apa yang terjadi? Saudara nggak ngalamin kemenangan itu. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, si Yakobus mengajak kita semua jangan cuek. Jangan cuma jadi pendengar, tapi saudara dan saya harus menjadi pelaku daripada setiap firman yang saudara sudah dengar. Nah tapi saudara ada yang bilang gini, Pak saya nggak cuek, saya mau benerin alis saya, tapi saya nggak tahu caranya. Saudara, saya kasih tahu caranya gimana kita jadi pelaku dari firman Tuhan itu. Nanti kita lihat sama-sama di ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sama seperti saudara, untuk merapikan alis saudara, saudara punya tampilan make up yang bagus, outlook yang bagus, saudara harus belajar. Begitu juga dengan firman Tuhan 25 dia kasih tahu, di ayat yang ke-25 dia kasih tahu gimana caranya saudara harus meneliti hukum yang sempurna dan kemudian bertekun di dalamnya. Jadi saudara bukan hanya pendengar saja, saudara harus teliti, saudara harus bertekun di dalam semua firman yang saudara dengar, yang saudara baca saudara. Disitulah saudara akan mendapatkan sebuah kemerdekaan. Disitulah saudara akan mendapatkan sebuah kebebasan. Karena firman itu saudara tekuni, saudara teliti. Dan ketika saudara dapatkan kemerdekaan itu, disitulah firman itu mengubah kehidupan saudara. Dan bisa dikatakan saudara bukan cuma pendengar, tapi saudara melakukan firman Tuhan itu. Dan firman itu membawa kemerdekaan dalam setiap kehidupan saudara. Nah saudara, hari ini kita belajar saudara, bahwa setiap firman itu harus kita lakukan, sehingga firman itu membawa kemerdekaan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa saudara ini menjadi perenungan buat saya? Karena hari-hari ke depan ini, atau hari sekarang dan ke depan yang akan kita hadapi saudara, saudara akan berhadapan dengan segala sesuatu yang kita belum pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah saudara, untuk saudara dapatkan jalan keluar atas setiap pergumulanmu, untuk saudara dapatkan jalan keluar atas setiap permasalahanmu, saudara, yang memberi jalan keluar bukan hamba Tuhan. Yang memberi jalan keluar tentunya adalah kuasa daripada firman yang saudara baca dan saudara lakukan. Ketika engkau melakukan setiap firman itu dalam kehidupanmu saudara, maka engkau akan dapatkan kemenangan, engkau akan dapatkan kemerdekaan.
Karena firman-lah yang mengubah kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari ke depan saya berdoa supaya saudara bukan hanya jadi pendengar saja, tetapi saudara jadi pelaku dari setiap firman yang saudara sudah dengar dan saudara sudah baca. Saya berdoa supaya saudara meneliti hukum yang memerdekakan itu. Saudara bertekun dalam hukum itu, dalam setiap firman itu saudara. Saudara pelajari baik-baik, dan setelah saudara pelajari, saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan mempunyai kemerdekaan, kebebasan, karena setiap firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan saudara. Yang mau katakan amin. Nah saudara, hari ini saya simpulkan saudara, jadi Yakobus mau bukan cuma kita menjadi pelaku, bukan kita menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku. Semangat yang saudara punya untuk mendengar firman Tuhan harus juga menjadi semangat ketika firman itu menegur setiap hidup kita. Kalau firman itu menegur saudara, saudara harus siap dengan hati yang lemah lembut. Jauhkan kekerasan hati, jauhkan keegoisan, jauhkan kekerasan kepala kita saudara. Jauhkan semuanya itu. Saudara harus membuka hatimu supaya firman itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, firman itu adalah cermin. Jangan cuek kalau firman menegur kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, teliti hukum itu, tekuni hukum itu, maka saudara akan mendapatkan jalan keluar. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, mari kita berdoa bersama. Saya berdoa supaya hari ini saudara bukan hanya jadi pendengar, tapi saudara menjadi pelaku dari firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Tuhan berikan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami jadi pelaku dalam setiap firman yang kami dengar. Dan kami menekuni, kami meneliti firman itu Tuhan, hingga firman itu menjadi bagian dalam hidup kami yang memerdekakan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, banyak bicaralah atas setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah setiap firman yang mereka dengar, mereka dapat teliti, mereka dapat tekuni Tuhan, di hari-hari yang akan mereka lewati. Karena pergumulan hidup kami akan dapatkan jalan keluar dari setiap firman yang kami baca, dari setiap firman yang kami dengar, yang kami teliti dan kami tekuni ya Tuhan. Disitulah letak jalan keluar daripada semua pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini aku berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, mari berkati mereka dan bicaralah dalam setiap firman yang mereka baca ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dimanapun kau berada, kalau pada hari ini kau siap untuk mengambil komitmen dan kau berkata, Tuhan, aku bukan mau menjadi pendengar saja, tapi aku mau menjadi pelaku. Mari taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, aku berdoa hari ini untuk setiap kami yang menaruh tangan kami di dada, mengambil sebuah komitmen yang baru. Mulai hari ini kami mau lebih lagi Tuhan, bukan cuma mendengar saja, tapi kami mau lebih lagi menjadi pelaku dalam firman yang kami dengar. Kami mau meneliti, kami mau menekuni Tuhan. Tuhan, lihat komitmen setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan bicara buat mereka, biar firman-Mu menjadi kebenaran, firman-Mu menjadi kehidupan. Aku berdoa berkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu. Hamba-Mu serahkan semua mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan hari ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sedang dalam pergumulan yang berat, beban-beban yang ada Tuhan. Aku berdoa berikan jalan keluar Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati hidup mereka. Bicaralah buat mereka supaya mereka mendengar suara-Mu lebih dan mereka mendapatkan jalan keluar. Apapun yang mereka gumulkan hari ini Tuhan, jawab dan Tuhan berikan kemenangan ya Tuhan. Ketika mereka alami penderitaan Tuhan, mari kuatkan mereka. Engkau hadir bersama dengan mereka, jalan dengan mereka Tuhan. Jangan tinggalkan mereka, tapi Engkau berjalan bersama dengan mereka ya Tuhan. Aku juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus setia dan kami juga tidak mau meninggalkan Engkau. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau selesai dalam ibadah kami ini Tuhan
Biarlah Tuhan sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Lanjutkanlah setiap aktivitas yang akan kita kerjakan, dan terimalah berkat daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Perlindungan, kasih setia Tuhan, anugerah yang besar, kesehatan yang daripada Tuhan, damai sejahtera, semua yang terbaik saudara terima pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Halo Jemaat GBI House of Joy, teruslah bergabung dalam konten-konten yang dapat Anda akses di sosial media GBI House of Joy selama pembatasan interaksi ini. Kami juga membuka ruangan konseling bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa. Anda dapat menghubungi kontak yang tertera. Anda juga diberikan kesempatan memberi yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan yang dapat Anda transfer di rekening bank GBI House of Joy. Kegiatan ibadah House of Joy lainnya dapat juga terus Anda ikuti melalui aplikasi Zoom yang Anda miliki. Yesus memberkati. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang, dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu, "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan, ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus.
Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati.